Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak dosen Hermansyah Trimantara SPD MPD dan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang berjudul merancang dan menyusun alat evaluasi secara umum dalam proses belajar di sekolah dasar. Di sini saya Novia Nur Afifah selaku moderator, Delvi Arandea sebagai penyaji pertama, dan Muhammad Yuda Pratama sebagai penyaji kedua. Untuk yang selanjutnya adalah penyajian materi. Materi yang pertama akan disajikan oleh Delvi Arandea. Kepada Delvi Arandea dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk memaparkan materi. Materi yang pertama yaitu A. Pengertian evaluasi. Evaluasi atau penelitian adalah suatu proses sistematik untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan efisiensi suatu program. Jadi, pada dasarnya yang dinilai adalah program, yaitu suatu kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya lengkap dengan tujuan dari kegiatan tersebut. Aspek yang dinilai dari program itu ada dua macam, yaitu tingkat keberhasilan dan tingkat efisiensi pelaksanaan program. Pada program yang berkelanjutan dan berulang-ulang dalam melaksanakannya, jelas sangat dibutuhkan adanya evaluasi sehingga dapat diketahui efisiensi atau tidak program tersebut. Selain itu, adanya evaluasi dapat diketahui apakah tujuan dapat tercapai atau tidak. Jika tujuan tercapai dengan sebaik-baiknya sesuai program yang direncanakan, maka dikatakan berhasil. Dalam suatu proses belajar mengajar, yang melaksanakan evaluasi adalah guru, yaitu orang yang merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Guru sebagai figur yang selalu berinteraksi dengan murid memerlukan evaluasi formulir secara teratur agar dapat memperbaiki atau menyempurnakan proses belajar mengajar yang dilaksanakan. Selain itu, gurulah yang paling menghayati permasalahan yang dihadapi oleh murid, sehingga dapat mencari upaya cara menanganinya. Evaluasi atau penilaian adalah kegiatan yang mengetahui apakah tindakan yang telah dikerjakan cukup berhasil atau tidak. Jadi, yang dinilai atau dievaluasi adalah program, yaitu suatu kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya, lengkap dengan tujuan dan kegiatan tersebut. Ada 3 istilah yang sering digunakan secara rinci, yaitu berikut ini. 1. Pengukuran, 2. Penilaian atau evaluasi, yang ketiga pengambilan keputusan. Baik, itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Delvi Arandea. Yang selanjutnya yaitu materi yang akan dibawakan oleh Muhammad Yuda Pratama. Kepada Yuda Pratama dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya membacakan materi. Materi selanjutnya yaitu B. Syarat-syarat evaluasi atau tes yang baik. Tes yang baik mempunyai beberapa syarat-syarat penting sebagai berikut. Yang pertama, harus valid atau sahih atau hanya mengukur apa yang hendak diukur. Tes untuk bidang studi IPS ini, setiap butir soalnya harus mengukur hanya pengetahuan IPS saja. Namun kadang-kadang tidak semua soal yang ada hanya mengukur pengetahuan IPS saja. Yang B, harus handal atau reliable. Keandalan dalam hal ini meliputi kecermatan atau ketepatan dan konsistensi dari hasil pengukuran yang dilakukan. Selanjutnya itu C, merancang alat evaluasi atau tes. Sebelum menyusun sebuah tes, terlebih dahulu harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, tujuan tes dalam bidang pendidikan. Tujuan tes dapat dipakai untuk mengetahui penguasaan peserta didik dalam pokok bahasan atau subpokok bahasan tertentu setelah materi diajarkan. Yang kedua, penyusunan kisi-kisi tes. Kisi-kisi tes atau tabel spesifikasi tes blueprint harus dibuat sebelum seseorang membuat atau menyusun tes. Kisi-kisi tes merupakan rambu-rambu ruang lingkup dalam isi soal yang akan diujikan. Sebelum membuat kisi-kisi tes, terlebih dahulu harus melihat kurikulum sekolah yang berlaku. Dalam hal ini, kurikulum sekolah dasar, misalnya SD kelas 4 semester 1. Dari kurikulum itu dapat kita pelajari tentang hal-hal berikut. Yang pertama, kompetensi dasar atau KD. Yang kedua, materi pokok. Yang ketiga, hasil belajar. Yang keempat, indikator.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih pada penyaji kedua yaitu Muhammad Yuda Pratama. Materi selanjutnya yaitu D yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Yaitu D, menyusun alat evaluasi dan tes hasil belajar. A, dalam menyusun soal atau tes, pertama-tama harus dibuat indikator tes seperti telah disebutkan bahwa langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Memilih kompetensi dasar. 2. Memilih materi. Yang ketiga, membuat indikator tes yang telah dibuat sebelumnya. Yang keempat, menulis soal berdasarkan indikator tes yang telah dibuat. Yang selanjutnya yaitu B, kriteria indikator tes yang baik. 1. Membuat ciri-ciri indikator dari yang hendak diukur. 2. Membuat salah satu kerja operasional yang dapat diukur. 3. Berkaitan erat dengan materi pokok atau hasil belajar, serta indikator materi. Yang keempat, dapat dibuat soal. Dan yang selanjutnya C, kriteria pokok penulisan soal. 1. Harus sesuai dengan indikator tes. 2. Pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas. 3. Pernyataan yang ada pada pokok soal atau pilihan jawaban harus singkat, padat, dan jelas. 4. Pokok soal jangan memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar. Dan yang kelima, pilihan jawaban harus homogen dan logis ditinjau dari segi materi yang akan dibuat. Sekian materi presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.